Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa amma ba'du. Ayul musyahidun al-kiram. InsyaAllah fi hadal waqt, pada waktu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bahasa Arab. Dan kali ini kita akan bahas tentang pembagian isim. Ya, di awal pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan isim itu adalah kata benda. Kita ingin melihat apa saja pembagian isim, pembagian kata benda. Jadi dalam bahasa Arab itu isim itu begitu banyak. Ya, begitu banyak. Maka kita akan bahas satu-satu pembagian isim berdasarkan jenisnya. Pertama adalah kita akan bahas pembagian isim pembagian isim kata benda berdasarkan jenisnya. Jadi secara garis besarnya kata benda itu dibagi menjadi dua. Kata benda dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada namanya isim muzakkar. Apa namanya? Isim muzakkar. Muzakkarun, isim muzakkar. Ya. Apa makna daripada isim muzakkar? Ya, apa makna isim muzakkar? Kalau kita mendengar istilah muzakkar, itu maknanya adalah ada dua. Maknanya ada dua. Yang pertama, muzakkar itu setiap yang menunjukkan laki-laki. Setiap yang menunjukkan laki-laki. Itu namanya apa? Muzakkar. Setiap yang menunjukkan laki-laki. Ya. Jadi apa saja yang menunjukkan laki-laki itu muzakkar. Misalnya apa? Ya, Muhammadun. Nah, ini muzakkar namanya. Karena yang namanya Muhammad itu laki-laki. Nggak ada nama Muhammad perempuan. Ya, pasti Muhammad itu namanya laki-laki, Muhammadun. Ya, kemudian Zaidun. Ya. Zaidun. Ya. Atau apa namanya? Hasanun. Ya. Jadi semua yang menunjukkan laki-laki itu namanya muzakkar. Ya, bisa dipahami ini makna yang pertama. Ya. Atau mungkin bisa jadi nanti kita menemukan ada tamarbutah misalnya, Talhatun misalnya. Ya. Ini juga muzakkar. Ini juga muzakkar. Walaupun di sini ada tak marbutah. Walaupun di sini ada tak marbutah, kita tidak melihat tak marbutahnya, tetapi kita lihat yang namanya Talhah itu adalah nama laki-laki. Jadi siapa saja yang namanya laki-laki itu namanya muzakkar. Yang kedua, makna yang kedua yaitu adalah setiap benda mati, setiap benda mati, yang tidak diakhiri tak marbutah. Tidak diakhiri tak marbutah. Ya, tidak diakhiri dengan tak marbutah. Jadi peruntukan muzakkar ini bisa untuk manusia, bisa juga untuk benda mati ya. Jadi dia dihukumkan laki-laki. Jadi ada laki-laki, ada yang dihukumkan laki-laki. Kapan dia dihukumkan laki-laki? Dengan catatan di akhir kata itu tidak ada tak marbutah. Misalnya ada kata kitabun. Misalnya ada apa? Kitabun. Nah, kita perhatikan di sini huruf terakhirnya adalah bun. Tidak ada tak marbutah. Berarti ini namanya apa? Muzakkar. Ya, ini namanya apa? Muzakkar. Atau contoh selanjutnya qalamun. Ya, qalamun. Kitabun artinya buku. Kitabun artinya apa? Buku.
Qalamun artinya pena. Ya. Ini muzakkar karena tidak ada tamar butoh. Satu lagi kita contohkan, misalnya ya, kita contohkan jawalun. Jawalun artinya adalah handphone atau HP. Jawalun. Nah, kita perhatikan tidak ada tamar butoh di akhir kata tersebut, maka ini namanya muzakkar. Jadi bisa dipahami muzakkar itu semua yang menunjukkan laki-laki atau benda mati yang tidak ada tamar butoh. Itu namanya muzakkar. Baik, pembagian yang kedua, ya, pembagian yang kedua yaitu adalah muannas. Yang kedua apa? Muannas. Ya, muannas. Ya, ada muzakkar, ada namanya muannas. Jadi, apa makna muannas? Ya, tentunya lawan daripada muzakkar. Ya, makna yang pertama, setiap kata yang menunjukkan perempuan. Yang menunjukkan perempuan. Ya. Yang menunjukkan perempuan. Jadi apa saja nama-nama perempuan itu namanya muannas. Ya. Misalnya apa? Aisyah, Aisyatun, Aisyatu. Ya, Aisyah. Ini muannas. Atau ada nama orang Salma. Ya, Salma, nama wanita. Itu juga muannas, ya. Itu namanya muannas karena Salma adalah nama perempuan. Atau Fatimah, ya, Fatimatun, ya, atau Fatimatu. Ini juga muannas. Ya. Baik, yang kedua, ya, setiap benda mati ya, yang diakhiri tak marbuthah. Ya, diakhiri tak marbuthah. Jadi ibaratnya tak marbuthah ini kalau dihubungkan dengan manusia atau dengan wanita itu jilbabnya. Jadi kalau ada jilbabnya berarti dia perempuan. Ya, kecuali dia memang dari awalnya atau dari asalnya menunjukkan laki-laki. Ini khusus memang untuk ya benda mati. Jadi kalau benda mati patokannya ada tamar butoh atau tidak. Kalau ada namanya muannas, kalau tidak ada namanya muzakkar. Adapun yang berkaitan dengan manusia itu tidak memandang tamar butoh ya ada atau tidaknya. Tetapi yang dipandang laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki muzakkar, kalau dia perempuan namanya muannas. Tapi kalau untuk benda mati patokannya adalah ya ada tamar butoh atau tidak. Karena namanya benda mati kan nggak ada istilahnya laki-laki. Ya, ini laki-laki, buku ini laki-laki, ini buku perempuan, nggak ada istilah itu. Maka kita melihat kepada tanda. Nah, kita lihat di sini ya setiap benda mati yang diakhiri tamar butoh. Kita contohkan, ini namanya apa? Ya, sabburatun. Kita perhatikan di sini, sabburatun. Taib. Di dalam kata sabburatun ujungnya ada tun, tamar butoh. Berarti ini namanya apa? Muannas. Apalagi ya yang kita sampaikan sebelumnya adalah mim sahatun. Mim sahatun. Baik, ini ada tamar butoh. Benda mati, asalkan dia benda mati ada tamar butoh berarti muannas. Satu lagi kita contohkan misalnya ya mirwahatun. Ya, mirwahatun. Ya, mirwahatun ini ada tamar butoh. Ini artinya adalah kipas angin. Saburatun artinya papan tulis. Ya, saburatun artinya apa? Papan tulis. Ya, ini papan tulis saburatun. Ya, ini namanya mim sahatun. Ini namanya mim sahatun. Ya, kemudian yang di atas yang berkipas itu namanya mirwahatun. Mim sahatun penghapus, ya, penghapus. Baik, mirwahatun artinya kipas angin. Mirwahatun artinya kipas angin. Baik. Nah, inilah pengenalan singkat ya tentang muzakkar dan muannas.
Ya, mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa bedakan mana yang muzakkar, mana yang muannas. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pengucapan bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.